menjadikan sebab yang bukan sebab. Itu jawaban mengapa memakai cincin, gelang, atau apapun yang diniatkan untuk menahan bala, mengangkat bala adalah termasuk kesyirikan karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita di dalam al-babul awal, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam al-faslu tsani, tauhidul uluhiyah, pasal yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan masih di dalam al-mabhatsul tsalits, himayatul mustafa janabat tauhid, yaitu penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih, terhadap tauhid. Dan pada malam ini kita membahas sub pembahasan yang ketiga, yaitu penulis hafizahumullahu taala berkata, lubsul halqati wal khayti wa nahwiha. Sub pembahasan ketiga, memakai halqah, gelang atau cincin,
benang, dan sejenisnya. Yang dimaksud dari pembahasan ketiga ini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaga tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu dengan cara melarang kaum muslimin untuk memakai halqah, gelang atau cincin, dengan tujuan daf'ul bala, menahan musibah, atau raf'uhu, atau mengangkat musibah tersebut. Baik itu menahan penyakit, menahan dari penyakit ain, mata jahat yang membawa keburukan, maka termasuk sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjaga tauhid. Beliau meniadakan, melarang pemakaian halqah, gelang dari jenis apapun atau cincin untuk menahan bala dan mengangkat bala tersebut. Kenapa memakai cincin, memakai gelang, baik yang terbuat dari perak kadang-kadang atau besi kalau kita di Kalimantan Selatan, atau yang terbuat dari benang hitam untuk menahan bala, itu termasuk kesyirikan? Maka jawabannya adalah karena seseorang menjadikan sebab yang bukan sebab. Itu jawaban mengapa memakai cincin, gelang, atau apapun yang diniatkan untuk menahan bala, mengangkat bala, adalah termasuk kesyirikan. Karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seseorang bersandar dengan sebab yang bukan sebab tersebut. Nah, bersandarnya ini juga termasuk dari kesyirikan. Dan ini adalah syirik asghar. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebab sebagai sebab yang bukan sebab. Kenapa syirik asghar? Satu, karena dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan. Dan pengertian syirik asghar adalah sesuatu yang dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Yang kedua, karena ia menghantarkan kepada syirik akbar. Apabila seseorang memakai cincin atau gelang, baik yang terbuat dari besi atau yang terbuat dari tali, benang, dengan tujuan sebagai sebab untuk mengangkat bala atau menahan bala, maka ini adalah syirik asghar dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila seseorang yang memakai gelang atau cincin dengan niatan untuk menahan bala atau mengangkat bala tadi, niatannya adalah dia meyakini cincin dan gelang tadi sebagai pencipta, pengatur, berkuasa. Maka ini naik dari syirik asghar ke syirik akbar. Karena sudah menjadikan ada sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta,
pengatur, dan berkuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi jawabannya mengapa memakai cincin, gelang, atau yang semisalnya untuk menahan bala atau mengangkat bala atau dijadikan sebagai sebab untuk menahan bala atau mengangkat bala adalah kesyirikan karena menjadikan apa tadi? Sebab yang bukan sebab sebagai sebab. Menjadikan sebab yang bukan sebab sebagai sebab. Apabila menjadikan sebab yang merupakan sebab sebagai sebab, tidak termasuk kesyirikan. Saya beri contoh, misalnya ada orang pakai perban, dia sakit, kemudian dia pakai perban untuk menahan bala atau mengangkat bala. Apakah ini kesyirikan? Tidak. Kenapa? Karena dia sebab yang digunakan sebagai sebab, maka memakainya sebagai sebab adalah termasuk berobat, dan berobat termasuk diperbolehkan. Lihat bedanya ya. Jadi ketika seseorang memakai cincin, gelang untuk mengangkat bala atau sebagai sebab untuk mengangkat bala atau menahan bala, maka ini adalah kesyirikan asghar. Kenapa? Karena menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Kenapa disebut syirik asghar? Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Dan pengertian syirik asghar adalah kullu ma yutawassalu bihi ila syirkil akbar. Segala sesuatu yang menyampaikan kepada syirik akbar. Dari dianggap sebagai sebab saja, nanti dia naik. Dianggap sebagai penahan mara bahaya, penahan pengangkat mara bahaya. Nah, ini naik menjadi syirik akbar. Ya, ini penting. Ini poin yang paling penting dalam sub pembahasan yang ketiga ini. Saya ulangi sekali lagi ini yang ketiga. Saya ulangi. Memakai cincin atau gelang untuk dijadikan sebab menahan bala atau mengangkat bala adalah syirik asghar. Paham ini sampai sini? Syirik asghar. Dan syirik asghar hukumnya haram. Timbul pertanyaan, mengapa dia disebut sebagai syirik asghar? Syirik asghar karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Cincin, gelang, baik terbuat dari tali, benang, atau terbuat dari besi, mana bisa dia jadikan sebagai sebab untuk menahan bala, menahan mudarat, sakit, kemiskinan, bala, pencurian, kebakaran, atau apapun musibah. Makanya tidak bisa. Ini syirik asghar. Timbul pertanyaan lagi, mengapa disebut sebagai syirik asghar? Jawabannya adalah karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Yang asalnya hanya dianggap sebagai sebab, maka bisa naik menjadi, oh cincin inilah, gelang inilah yang menahan bala, yang mengangkat bala. Ingat ya, kata kuncinya ada sebab, kemudian ada tidak sebab. Nah, saya gambarkan biar menjadi terang lagi.
Lihat di sini yang kita bicarakan adalah memakai lubsul halqah, ya, au al khayt, gelang atau cincin, tujuannya untuk sebagai apa tadi? Sebab. Ingat baik-baik. Sebab menahan atau mengangkat bala. Bala macam-macam, penyakit, kemiskinan, ya, kemudian musibah. Maka ini adalah hukumnya, perbuatannya disebut dengan syirik asghar. Syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena apa tadi? Menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab. Kalau menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal sebab, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Menjadikan sesuatu sebab padahal dia sebab, boleh. Yang menjadi masalah bukan sebab. Ya, yang jadi masalah adalah bukan sebab. Nah, ini sebab kenapa dia disebut syirik asghar. Di sini jawabannya. Ya, ingat baik-baik. Sini jawabannya. Ketika ada orang memakai cincin, gelang, kalung dengan niatan untuk mengangkat bala atau menahan bala, maka kita katakan jangan. Itu perbuatan syirik asghar. Lalu dia bertanya, syirik dari mana? Karena engkau telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab. Lalu ditanya lagi, kalau ini menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab, mengapa disebut syirik asghar? Karena, di sini. Karena bisa menghantarkan apa? Kepada syirik akbar. Bagaimana caranya? Yang asalnya dia anggap sebab, maka dia anggap sebagai pelaku sebab. Yang asalnya dia hanya anggap sebagai sebab, maka dia angkat bukan hanya sebagai sebab, tetapi pelaku sebab yang menyebabkan itu terjadi. Ya. Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar, yaitu dengan meyakini sebab ini menjadi pelaku sebab, yaitu mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, ini urutan-urutannya. Ya. Memakai cincin, gelang, kalung untuk sebagai sebab menahan atau mengangkat bala,
maka dia adalah syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Menjadikan sesuatu sebagai sebab. Sesuatu itu ini tadi, gelang, cincin, kalung, sebagai sebab untuk mengangkat bala. Padahal ia bukan sebab. Padahal gelang, kalung, cincin bukan sebab untuk menahan bala. Menahan kebakaran, menahan kecelakaan, kecopetan, pencurian, bukan. Ya kan? Nah, lalu ada yang bertanya lagi, kenapa dia syirik asghar? Karena pengertian syirik asghar adalah kullu ma yutawassalu bihi ila syirkil akbar. Afwan, salah. Sesuatu yang bihi ila syirkil akbar. Sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar. Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Dengan cara bagaimana? Dengan meyakini sebab tadi, dia sudah bukan sebab, diyakini dialah pelaku sebab. Dia yang mencipta, menyembuhkan penyakit, dia yang mengatur, menyembuhkan penyakit, ya, berkuasa. Nah, di sini. Ini adalah pendahuluan dari tema kita. Kalau sudah kita pahami itu akan mudah nanti kita membaca apa yang kita ingin baca. Taib, saya baca al-matlabu tsalits, lubsul halqati wal khayti wa nahwiha. Alif, al-halqatu qit'atun mustadiratun min hadidin aw dhahabin aw fiddatin aw nuhasin aw nahwi dhalik wal khaytu ma'rufun wa qad yuj'alu min as-sufi awil kuttani aw nahwihi wa kanatil arabu fil jahiliyah tu'alliqu hadha wa mithlahu lidaf'i ad-darri aw jalbin naf'i aw ittiqa'il 'ain. Wallahu ta'ala yaqul qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw in aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Wa yaqulu ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Nah. Subbahasan ketiga, memakai halqah, gelang atau cincin, benang dan sejenisnya. A. Yang dimaksud dengan gelang atau halqah di sini adalah benda berbentuk bundar yang terbuat dari besi, emas, perak, tembaga atau seumpamanya. Adapun yang dimaksud dengan benang ialah yang terbuat dari wol, serat rami atau seumpamanya. Orang-orang Arab zaman jahiliyah biasanya menggantungkannya dengan tujuan menolak bala, mencapai manfaat atau keberuntungan, atau menjaga diri dari penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan orang yang dengki. Padahal Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Dan dia berfirman yang artinya, katakanlah, pergilah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Quran Surah Al-Isra ayat 56. Taib. Kita melihat tadi penulis mengatakan bahwasanya ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, yaitu menggantung cincin, gelang atau kalung, baik yang terbuat dari besi atau emas atau perak atau kuningan atau yang semisalnya.
atau terbuat dari benang-benang. Tujuannya adalah untuk menahan bala atau mendatangkan kebaikan. Atau terlepas dari ain. Ain adalah penyakit yang didatangkan oleh mata yang jahat. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa memakai ini kebiasaan kaum jahiliyah. Maka karena dia kebiasaan kaum jahiliyah, berarti diharamkan bagi kita untuk menyerupai mereka. Karena kebiasaan kaum jahiliyah, kaum muslimin tidak boleh mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, dia bagian dari kaum tersebut. Dan jahiliyah yang dimaksud adalah kullu ma lam yakun min syariati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang bukan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari ajaran Yahudi, Nasrani ataupun ajaran orang-orang musyrik Quraisy atau orang Majusi atau orang penyembah matahari, penyembah bulan dan semisalnya. Maka ini semua jahiliyah. Nah, jadi kalau ditanya, kalau kita ingin menasihati orang, seorang muslim tidak boleh memakai cincin, gelang, kalung untuk tujuan sebagai sebab menahan bala atau mengangkat musibah atau menahan penyakit ain. Kenapa? Karena itu kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi kalau ditanya apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena itu kebiasaan kaum jahiliyah. Ini poin ya. Meskipun kita belum mengetahui apakah ini adalah syirik asghar, syirik akbar, tapi karena dia kebiasaan kaum jahiliyah, maka haram kita untuk mengikutinya. Haram kita untuk mengikutinya. Kemudian penulis membawakan dalil surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memerintah adalah Allah, yang diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Apa yang kalian berdoa kepada selain Allah. Maksudnya terangkan di sini, sebutkan, panggilkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kami kaum muslimin, zat-zat yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah zat-zat tersebut bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Contohnya, in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Jika Allah hendak mendatangkan kepadaku kebahayaan, kemudaratan, apakah sembahan-sembahan selain Allah yang kalian berdoa kepadanya dapat menghilangkan kemudaratan itu? Apakah ini bukan pertanyaan untuk dijawab? Akan tetapi para ulama mengatakan hadza su'alun taqriri ma'nahu nafi. Ini adalah pertanyaan untuk penekanan dan maknanya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin jika Allah menginginkan untuk mendatangkan kemudaratan kepada seseorang dapat ditahan oleh selain Allah, tidak mungkin. Atau au aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka, yaitu sembahan-sembahan yang didoai selain Allah, dapat menahan rahmat Allah?
tidak mungkin. Mustahil. Ya. Qul hasbiyallah. Cukuplah Allah bagi kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, "Aila yastati'u syai'an minal amr." Maksudnya, sembahan-sembahan selain Allah tidak sanggup berbuat apapun yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah ingin kasih bahaya, penyakit kepada seseorang, sembahan selain Allah tidak akan bisa mendatangkan atau menahan bahaya tersebut. Allah ingin ngasih rahmat kepada seseorang, selamat di tengah lautan, meskipun ombaknya besar, tapi kata Allah dia selamat, tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini persis seperti hadis Rasul yang berbunyi, wa'alam, ketahuilah, annal umat manusia seluruhnya, lawijtama'u, kalau mereka seluruhnya berkumpul, ala an yadhurruka bisyai', untuk memberikan bahaya kepadamu, lam yaktubuhu Allahu alaika lam yadhurruk, tapi Allah belum menuliskan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu walau sedikit pun. Ya, makanya orang bertauhid itu dia sangat pemberani. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah. La yakhafu laumata la'im. Tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah. Kalau Allah belum takdirkan, pasti tidak akan terkena bahaya apapun. Tapi kalau Allah sudah takdirkan, maka pasti terkena walaupun jauh dari bahaya tersebut. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yaktubhu Allahu lak lan yanfa'u. Sebaliknya, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, memberikan kebaikan, nikmat kepadamu, maka tidak akan mereka bisa memberikan nikmat selama Allah belum menuliskan nikmat tersebut untuk si fulan. Nah, ini para ikhwah. Maka dengan seperti ini kita meyakini bahwa memakai cincin, gelang, kalung untuk menahan bahaya atau mengangkat bahaya, maka ini adalah bertentangan dengan tauhid rububiyah dan juga uluhiyah pada saat yang bersamaan. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya surat Az-Zumar ayat 38 tadi, mana inti pendalilannya? Nah, itu kan dalilnya tuh. Kalau antum ditanya apa dalil larangan memakai gelang, cincin, dan kalung untuk menahan bahaya, mengangkat mara bahaya, apa dalilnya? Surat Az-Zumar ayat 38. Tapi kalau ditanya lagi, mana inti pendalilannya? Pada ayat tadi mana? Maka jawabannya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Apa pendapat kalian? Zat-zat yang kalian doai selain Allah, jika Allah menginginkan untukku kemudaratan, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahannya? Tidak bisa. Ya. Atau jika Allah menginginkan untukku kasih sayang, kebaikan, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahannya? Tidak bisa. Nah, ini inti pendalilannya. Bahwa tidak ada yang menahan mudarat, yang memberikan manfaat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti pendalilannya. Kemudian penulis membawakan lagi surat Al-Isra ayat 56.
Qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggillah sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, yang kalian berdoa minta tolong kepada selain Allah, panggil. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Mereka tidak sanggup untuk mengangkat bahaya dari kalian, bahkan tidak sanggup untuk menghalau bahaya tersebut, memindahkan bahaya tersebut dari kalian. Nah, itu dalilnya. Inti pendalilannya mana? Yaitu fala yamlikun. Mereka tidak sanggup, tidak memiliki untuk mengangkat bahaya dan memindahkan bahaya tersebut dari kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalil tentang larangan memakai gelang, cincin, kalung dan semisalnya untuk supaya sebagai sebab menahan bala atau mengangkat bala. Adzan. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halqatan min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinah faqala anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan umbudha anka fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan rawahu Ahmad. Nah, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat sebuah cincin atau halqah yang terbuat dari emas. Beliau langsung bertanya, "Apa ini?" Laki-laki tersebut menjawab, "Ini adalah penangkal dari suatu penyakit yang dapat melemahkan urat atau al-wahinah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tinggalkan saja dia, karena sesungguhnya ia tidak membuatmu kecuali bertambah lemah. Sesungguhnya jika kamu mati dalam keadaan memakainya, kamu tidak akan bahagia atau selamat selamanya." Musnad Ahmad. Taib. Pada ikhwah di situ diterjemahkan dari emas ya. Ada orang dilihat oleh Rasulullah SAW di tangannya ada gelang dari emas. Sufr itu bukan emas tapi an-nuhas, yaitu kuningan. Kuningan yang berwarna kuning itu namanya sufr. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Maksudnya untuk apa ini dipakai? Nah, kemudian orang tersebut menjawab, "Minal wahinah." Agar aku terlepas dari kelemahan. Ya. Minal wahinah, yaitu penyakit yang dapat melemahkan urat, melemahkan kekuatan. Maka beliau memakai itu agar kuat. Rasulullah SAW menjawab, "Anzi'ha." Tanggalkan saja dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya ia tidak membuatmu kecuali bertambah lemah. Nah, ini pelajaran. Nanti kita ambil beberapa pelajaran dari sini. Saya terangkan dulu. Memakai cincin untuk menahan bala, menahan musibah, menahan mudarat, malah tidak menambah kekuatan, malah menambah keburukan. Umbudha angka, artinya lepaskan saja darimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sesungguhnya jika kamu mati dalam keadaan memakainya, kamu tidak akan bahagia selamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inti pendalilan dari hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anzi'ha," lepaskan. Nah, ini tidak boleh memakai gelang, cincin, kalung dengan niatan menahan bala, mengangkat bala. Kemudian juga inti pendalilan dari hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unbudha anka." Tanggalkan saja, jauhkan itu darimu, lepaskan itu dari tubuhmu. Ini inti pendalilan yang kedua. Inti pendalilan yang ketiga,
yaitu fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Jika engkau meninggal dalam keadaan masih memakai itu, engkau tidak akan beruntung selamanya. Engkau tidak akan beruntung selamanya. Nah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu yang pertama, diharamkan berobat dengan sesuatu yang haram. Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah wa la tatadawaw biharam. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Orang ini ingin agar kuat, tidak lemah. Dia memakai obat yang haram, yaitu memakai gelang dari kuningan. Ya, ini haram. Kenapa haram? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kemudian pelajaran yang berkaitan dengan hadis ini juga adalah wajib melakukan nahi mungkar. Ya, apabila terjadi kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Wajib melakukan nahi mungkar. Tidak boleh mendiamkan yang mungkar. Mendiamkan yang mungkar itu seperti syaitan yang bisu. As-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang bisu seorang yang diam dari kebenaran, tidak mau menampakkan kebenaran, tidak mau nahi mungkar, maka ini seperti syaitan yang bisu. Wajib mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran dari hadis ini juga adalah bahaya kesyirikan didapat di dunia sebelum akhirat. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau mati dan engkau dalam keadaan memakai gelang dari kuningan ini dengan tujuan sebagai sebab menahan bala atau mengangkat bala, maka engkau tidak akan selamat. Beruntung di dunia sebelum akhirat. Nah, saya punya pengalaman nih. Waktu itu saya masih kerja di kota Dammam. Dammam itu 1.300 km dari kota Mekah atau kota Madinah. Itu adalah kota ketiga yang paling banyak pekerja dari luar Arab Saudi, termasuk Indonesia bekerja di sana. Banyak pabrik, kemudian di sana lumbung minyaknya Arab Saudi. Saya di sana bekerja sebagai penerjemah dan pendakwah. Salah satu tugas saya adalah mendakwahi tenaga kerja wanita. Dulu namanya TKI, TKW gitu ya. Sekarang tidak boleh lagi sebut TKI, TKW, tetapi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ya, PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, saya datang ke sebuah maktab, namanya Maktab Tasawul. Di situ dikumpulkan para perempuan-perempuan yang bermasalah dengan tuannya, yang kabur, yang disiksa, yang ingin pulang, pokoknya bermasalah di situ dikumpulkan. Dan ini salah satu kebaikan kerajaan Arab Saudi yang jarang orang mengetahuinya, yaitu pekerja-pekerja Indonesia dikumpulkan, kemudian diurus urusannya sampai selesai. Kalau dia punya hak atas tuannya, majikannya, maka dia diuruskan sampai selesai, sampai masuk pengadilan, sampai selesai dan bawa sesuatu dari hak-hak dia. Kalau misalkan gajinya belum dibayar dan semisal. Nah, suatu ketika saya ceramah tuh di hadapan ibu-ibu itu. Ibu-ibu di sebuah kamar, saya pakai mic di luar. Kemudian saya di tengah-tengah kajian tentang tauhid. Tengah-tengah kajian ada seorang ibu-ibu teriak, "Ustaz, cukup. Saya kepanasan." Saya kepanasan. Saya bilang, "Bu, sebentar, materi saya sedikit lagi, baru setelah itu ibu silahkan mau menanggapi, mau marah, mau bertanya, terserah." Akhirnya, "Pokoknya cukup Ustaz." Taib. Habis itu saya langsung tebak, "Ibu pakai susuk kah?" Maka kemudian beliau menyebut iya.
Berapa ibu pakai susu? 4 di pipi, 4 di perut. Jadi setiap kali sholat atau mendengar nama Allah atau mendengar kajian itu pasti panas. Ini yang disebut dengan tadi ma aflahta abadan. Orang kalau seandainya memakai cincin, susuk termasuk di dalamnya untuk menahan bala, menahan musibah, mengangkat bala, ya, maka ini tidak akan beruntung selama, malah yang ada adalah tambah tersiksa. Tambah tersiksa. Kemudian beliau mengatakan, saya pakai 4 di wajah. Untuk apa ibu pakai susuk? Agar tuan majikan menjadi penurut di hadapan saya. Berapa yang sudah ibu lepas? 2 Ustadz. Yang 2 lagi sudah masuk ke dalam daging, susah untuk. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang malah jaza'u sayyi'atun misluha. Ganjaran atau balasan atas keburukan yang semisal dengannya. Sama dengan ini, ma aflahta abadan, tidak akan beruntung selamanya. Nah ini menunjukkan bahwa bahaya syirik di dunia dirasakan sebelum akhirat. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini yang berkaitan dengan hadis ini adalah seorang ahli fatwa harus bertanya kepada yang meminta fatwa keterangan lebih sehingga bisa memberikan fatwa dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa ini penting nih. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Mungkin dia di dunia ketika memakai cincin, gelang, kalung terjaga dari mara bahaya. Tetapi yang jadi ukuran adalah akhir hidup seseorang tersebut. Apakah beruntung, bahagia atau tidak. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita lanjutkan. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Nah. Dan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat benang atau jimat sebagai penangkal. Melihat itu beliau langsung memotongnya seraya membaca firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Quran Surah Yusuf ayat 106. Baik, ini adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asmaul munafiqin 'inda Hudzaifah bin Yaman. Nama-nama orang-orang munafik itu di dalam catatan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nah, Hudzaifah bin Yaman mempunyai sebuah keistimewaan di tengah para kaum muslimin. Ya. Maka ketika beliau melihat ada orang memakai gelang terbuat dari benang, tujuannya, ingat ya, kalau sekedar misalkan laki-laki sekarang banyak pakai gelang gitu kan ya. Ya. Maka itu dilihat tujuannya. Kalau tujuannya untuk menahan bala, mengangkat musibah, maka ini yang masuk dalam bab kita. Tapi kalau hanya sebatas aksesoris, maka kita katakan itu pun tidak layak bagi laki-laki memakainya. Kenapa? Karena menyerupakan diri dengan perempuan. Laki-laki tidak bergelang. Ya. Jangan menyerupakan diri dengan perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hudzaifah bin Yaman memotongnya. Nah, apakah kita juga mencontoh ini? Ya, kita tarik gelang orang, kita paculi cincin orang, ya, dengan dalih
Hudzaifah ibnul Yaman melakukannya. Maka kita katakan Hudzaifah ibnul Yaman punya kedudukan di tengah manusia. Beliau sahabat Rasulullah SAW, bahkan bukan sembarang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka tidak bisa ini dilakukan oleh sembarang orang. Ya. Lalu setelah itu beliau membaca ayat. Setelah memotong beliau baca ayat wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan syirik akbar. Kenapa Hudzaifah ibnul Yaman membawakan ayat ini untuk perbuatan syirik asghar? Paham nggak maksud saya? Ayat ini berkaitan dengan syirik akbar. Bahwa banyak manusia yang mengaku beriman tetapi mereka mensyirikkan Allah dengan berdoa kepada selain Allah. Nah, ini syirik akbar. Tapi dibawakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman untuk mengingatkan orang yang melakukan syirik asghar, yaitu memakai gelang, cincin, kalung sebagai sebab agar terhalang, terangkat dari bara bahaya. Bagaimana penjelasannya? Apakah syirik asghar dengan syirik akbar sama? Jawabannya tidak. Akan tetapi terkadang bisa saja ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik akbar dapat digunakan sebagai dalil melarang syirik asghar. Bisa dipahami ya? Begitu caranya. Bukan berarti memakai cincin, gelang, atau kalung dengan niatan sebagai sebab untuk menahan bahaya, mengangkat mudarat, ini adalah syirik akbar. Tidak, dia itu syirik asghar. Ya, tetapi Hudzaifah ibnul Yaman membawakan surat Yusuf ayat 106, tujuannya adalah bahwa syirik akbar, ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik akbar dapat digunakan untuk mencegah orang-orang yang berbuat syirik asghar. Nah, hukmu lubsil halqati wal khayti wa nahwi dzalik muharramun fa in i'taqada labisuha annaha mu'athiratun bi nafsiha duna Allah fa huwa musyrikun syirkan akbar fi tauhidir rububiyyah li'annahu i'taqada wujuda khaliqin mudabbirin ma'allahi ta'ala Allahu amma yusyrikun. Nah, B. Hukum memakai halqah, benang dan sejenisnya. Hukum memakainya adalah haram. Dan jikalau orang yang memakainya meyakini bahwa benda-benda tersebut dapat berpengaruh dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, berarti ia telah melakukan sebuah kesyirikan besar dalam bidang tauhid rububiyah. Karena dengan demikian ia telah berkeyakinan adanya pencipta yang mengatur alam bersama Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. baik. Kalau berbicara hukum itu ada 5 dalam hukum fikih. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, hukum memakai gelang, cincin, kalung untuk menahan bahaya, mengangkat mudarat adalah hukumnya apa? Haram. Bukan hukumnya syirik ya, tapi hukumnya adalah haram. Dan nama perbuatannya ini adalah syirik asghar. Paham bedanya ya? Jadi kalau antum ada lihat orang sujud di kuburan, maka hukumnya apa? Haram. Nama perbuatannya apa? Syirik akbar. Karena sujud di kuburan. Syirik apa? Akbar. Memakai termasuk di dalamnya juga ini adalah memakai tempurung kelapa. Kemudian ada rajah-rajahnya. Kemudian dimasuki air, dirandam sampai sepekan, diminum malam Jumat. Niscaya pian kada bisa mengaji Quran. Ya. Atau diyakini bisa mengaji Quran. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Jangan syirik.
Nama perbuatannya apa? Syirik apa? Asghar. Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Kalau meyakini cincin tadi, kalung tadi, gelang tadi yang mencipta dan mengatur dan berkuasa, tempurung kelapa tadi yang bisa memberikan kepintaran. Nah, itu naik jadi syirik akbar. Kenapa? Karena meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Jadi di sini beliau mengatakan haram jika meyakini pemakainya meyakini bahwa cincin, gelang, kalung tersebut memberikan pengaruh tersendiri tanpa Allah, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena ia meyakini ada keberadaan pencipta pengatur selain Allah bersamaan dengan Allah, dan itu syirik akbar. Paham ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun takun, kapan naik menjadi syirik akbar? Memakai cincin, gelang, kalung ditujukan untuk menahan bala dan mengangkat bala. Kapan naik menjadi syirik akbar? Hukumnya syirik asghar tuh. Kapan naik menjadi syirik akbar? Kalau meyakini kalung, cincin, gelang itu adalah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Kenapa syirik akbar? Oh, berarti ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah, dan itu kesyirikan. Karena hanya Allah yang mengatur, mencipta, dan berkuasa. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini. Wa in i'taqada anna al-amra lillahi wahdah wa annaha mujarradu sabab. Lihat, walakinnahu laysa mu'athiran fahuwa musyrikun syirkan asghar li'annahu ja'ala ma laysa sababan sababan waltafata ila ghairi dhalika biqalbih. وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورج منها جلب النعماء أو دفع البلاء. Lihat, ini paragraf penting. Coba perhatikan. Pelan-pelan bacanya. Dan jikalau ia hanya berkeyakinan bahwa semua urusan kembalinya kepada Allah semata. Lihat, dia tetap meyakini pakai cincin. Ya, banyak cincinnya. Berajah berataan. Dari mulai ujung sini sampai sini. Ketika dinasihati, hadangi dulu. Aku masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, salahku apa? Nah, ini yang maksud. Nah, ini hanya sebab aja di sini. Sebab aja. Nah, ulangi coba. Jika ia meyakini. Dan jikalau ia hanya berkeyakinan bahwa semua urusan kembalinya kepada Allah semata, sedangkan benda-benda atau jimat tersebut hanya sekedar penyebab dan tidak berpengaruh apa-apa. Nah, sebab tidak mengaruh apa-apa. Dia meyakini dalam kalbunya yang mencipta, mengatur, berkuasa sebab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab aja. Kalau bahasa kita, syarat aja. Siriknya dari mana buan pian nih? Ini syarat aja. Maka, akan tetapi berarti ia telah melakukan suatu syirik kecil. Syirik kecil. Lihat ya, kalau dia hatinya tetap mengatakan Allah mencipta, mengatur, berkuasa, tapi sidin mengatakan ini gelang, cincin, kalung hanya sebab, maka itu perbuatan namanya apa? Syirik asghar. Hukumnya apa? Haram. Nah, lanjut. Karena dengan itu ia telah menganggap sesuatu yang bukan penyebab sebagai penyebab. Nah, ini dia. Kenapa syirik asghar menjadikan sesuatu yang bukan penyebab sebagai
penyebab. Ini poinnya. Nah, serta berpaling dengan hatinya kepada sesuatu yang bukan penyebab. nah, kemudian hatinya condong kepada sebab-sebab ini nih. Ya, hatinya condong saja. Meyakini enggak? Meyakini dia pencipta tidak? Dia tetap meyakini Allah pencipta, mengatur, berkuasa. Cuma hatinya lebih condong kepada sini. Nah, Perbuatannya ini merupakan sarana yang dapat menjerumuskannya kepada syirik besar. Ke dalam syirik besar. perbuatannya ini bisa menjadikan sarana kepada syirik besar. Itulah syirik asghar. Pengertian syirik asghar apa? Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar. Itu pengertiannya. Nah, Yaitu di saat hatinya bergantung kepada jimat-jimat tersebut, seraya mengharapkan kenikmatan dan perlindungan dari mara bahaya. nah, ini sudah kita bisa pahami. Wallahu alam. Nah, jika ingin bertanya 5 sampai 10 menit. Ini pembahasan yang ketiga selesai. Kita sudah contoh Nabi Muhammad SAW menjaga tauhid dengan cara melarang orang memakai cincin, gelang, kalung atau apapun dengan niatan menahan bala atau mengangkat bala. Nah, ada yang bertanya? Ada orang habis kajian, ulun kajian tentang perempuan. Afwan. Ulun kajian tentang qanaah. Ya, merasa puas dengan pemberian Allah. Sudah babuyahan muntung. Pas sesi pertanyaan, maka yang ditanyakan apa? Ustadz, laki ulun hendak poligami kayak apa? Jadi urusan qanaah poligami. Tapi sebenarnya ada urusannya itu, ada kaitannya itu. Pengertian qanaah ada 3 unsur. Yang pertama adalah ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Unsur pertama qanaah adalah rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Ya, rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Ambil contoh misalkan, orang cukupnya 100.000 per hari. Tapi setelah dia bekerja, dia cuma dapat 50.000. Ini rela. Maka itu qanaah dia. Apalagi cukup. Apalagi apa? Cukup. Rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Itu unsur pertama qanaah. Yang kedua, tarkut tasyawuf ilal mafkud. Tidak melihat yang tidak ada. Tidak melihat yang tidak ada. Yang ada dia nikmat. Yang tidak ada dia tidak lihat. Saya beri contoh, orang makan misalkan ya. Makan, ada nasi, ada intalu, ya, ada gangan. Kemudian langsung sini berpikir, ini mun ada sambal acan nyaman. Nah ini tidak qanaah. Kenapa? Mencari yang tidak ada. Ya, mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Apa yang ada, itu yang dia rela. Nah, itu 3 unsur qanaah. Lalu ketika ulun baca-baca, ketika mau ngisi tentang qanaah, ulun baca salah satu potret qanaah, potret bentuk qanaah manusia di dunia adalah beristri 1. Ya. Jika sudah tertahan syahwatnya dengan istri 1 tadi. Nah, qanaah tuh. Ya. Meskipun istilah misalkan kan tadi unsur pertama ridha dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Ini kurang pada saatnya sudah.
ya, maka qanaah lah. Termasuk potret qanaah apabila dengan istri satu dia bisa menjaga kesucian kemaluannya, menundukkan pandangannya. Nah, ini paling disukai oleh ibu-ibu. Enak pulang bulik ke rumah, qanaah jauh Ustaz Ahmad tuh qanaah. Karena bujur itu potret dari qanaah adalah beristri satu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalkan memang dia mempunyai kelebihan fisik, kekuatan, kelebihan harta, kelebihan perasaan. Ya. Ulun pernah ketemu seorang pendakwah di daerah Sumatera. Ustaz, saya nggak poligami. Kenapa? Ulun takut. Karena istri haid saja saya gemetar. Harus melampiaskan syahwat. Pas ulun kacak tangannya dasar kuat benar. Nah, ini beda statusnya. Ya, dibanding yang ya, sedikit-sedikit rabah waluhnya, sedikit-sedikit rabah waluhnya. Ya. Kasihan bininya kena. Maka qanaah lah satu. Dan itu pendapat jumhur. Itu pendapat jumhur. Ada yang lenggok-lenggok. Oh iya kah? Ya. Nah. Taib. Nah, maksud ulun cerita seperti ini, kadang ada kita asik-asik kajian tentang syirik. Ujungnya pas sesi pertanyaan tentang perceraian, jadi ma bainas sama was sumur. Apa yang dikaji antara langit dan sumur. Jauh, jadi kajiannya bias gitu. Tapi tidak mengapa lah, yang penting pian betakun. Bagaimana hukum memakai jasa tukang urut yang kita ketahui beliau mempunyai ilmu keturunan jin? Ini apa ilmu keturunan jin nih? Apakah kita termasuk melakukan kesyirikan juga? Ilmu keturunan dalam tanda kurung jin. Maksudnya mungkin sidin mahingu jin atau mendapatkan ilmu keturunan dari kakek nenek yang seperti itu. Maka jawabannya adalah, perhatikan para ikhwah. Jika sudah ada keraguan, maka Rasulullah SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu dan pergi kepada yang tidak meragukanmu. Masih banyak tukang urut yang tanpa mempunyai ilmu keturunan atau tanpa hingwan jin, nyaman aja urutannya. Ya. Wallahu a'lam. Hukum ketika menginginkan sesuatu dan bersalawat atas itu dengan keumuman hadis, jika kita membaca salawat, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Apakah ini termasuk bid'ah atau syirik asghar? Jadi asal permasalahannya itu gini. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sebentar ya. Ada hadis yang berbunyi begini. Saya carikan lafadznya biar jelas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan anna rajulan qala ya Rasulullah ukthirus salata fama aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, aku sering bersalawat. Berapa persen, berapa banyak aku persembahkan salawatku untukmu wahai Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma syi'ta, sekehendak engkau." Kemudian orang ini bertanya lagi, "Ats-tsuluts." Kalau sepertiga dari waktuku. Jadi kalau seandainya 24 jam berarti 8 jam berselawat aja. Bagaimana wahai Rasulullah SAW? "Ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, lebih baik.
Kemudian dalam riwayat yang lain, ar-rubu', seperempat wahai Rasulullah. Masyita fa in zitta khairun lak. Jika engkau tambah, terserah engkau. Jika engkau tambah itu lebih baik bagimu. Al-nus, setengah dari waktuku, berarti 12 jam dia berselawat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, masyita, terserah engkau. Fa in zitta fa khairun lak. Jika engkau tambah itu lebih baik bagimu. As-sulusain, 2/3 dari waktuku aku bersalawat kepada engkau. Berarti berapa jam? 18 jam, betul? 18 jam aku bersalawat kepada engkau. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, masyita wa in zitta fahuwa khairul lak. Terserah engkau, jika engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Lalu orang tersebut berkata, aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu salawatku aku jadikan untukmu seluruhnya. Seluruh waktuku aku berselawat. Tidak ada doa yang aku ucapkan kecuali salawat. Tidak ada doa yang aku ucapkan kecuali salawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Nah, lihat ini. Kalau demikian engkau berbuat, maka segala macam kegelisahanmu akan dicukupkan. Segala macam kegelisahanmu akan dicukupkan. Ingin ini gelisah, maka dia bersolawat, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diampuni dosa-dosamu. Tayyib. Nah, ini asal muasal hadis. Di riwayat Imam Ahmad dan hadisnya hasan. Lalu terjadilah kemudian pemahaman terhadap hadis ini. Bahwa setiap kali kita menginginkan sesuatu, maka salawati aja. Padahal prakteknya bukan seperti itu. Prakteknya adalah perbanyak salawat agar keperluanmu dicukupkan oleh Allah. Bukan berarti ada orang ingin mobil, lalu ikuti mobilnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ada orang hendak berbini si fulana, ikuti bebiniannya. Lalu disebutkan Allahumma sholli. Bukan begitu caranya. Tetapi caranya adalah perbanyak salawat. Sampai seluruh doa hanya dengan salawat. Maka dengan seperti itu keperluan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Itu prakteknya. Nah, hadisnya memang ada. Tapi kadang-kadang yang bermasalah adalah pada prakteknya. Berarti pada pemahaman hadis ini. Sama dengan kasus dua malaikat turun di setiap pagi. Setiap subuh, bahasanya begitu. Ma min abdin yusbihu illa wa malakani yanzilan. Tidaklah hamba masuk pada waktu subuh atau pagi kecuali ada 2 malaikat berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang bersedekah gantiannya. Ya Allah berikan kepada orang yang tidak bersedekah kehancuran atas hartanya. Dari hadis ini, hadisnya sahih, tapi kemudian dipahami dari hadis ini apa? Ada istilah sedekah subuh. Itu dari mana istilahnya? Ya, tidak ada istilah sedekah subuh. Harus subuh, setelah subuh itu enggak ada. Memang di dalam hadis itu disebutkan yusbihu. Tidaklah seorang hamba yusbihu masuk waktu subuh. Bisa diartikan subuh, bisa diartikan pagi. Tetapi belum ada pembatasan yang disebut dengan sedekah apa?
subuh. Akhirnya kalau kada bersedekah subuh jadi merasa berdosa. Yang paling utama maksud dari hadis tersebut adalah bersedekahlah setiap hari agar malaikat di setiap harinya mendoakan. Bukan berarti harus setelah subuh. Bisa dimaklumi ini ya. Nah sama dengan kasus sholawat tadi. Jika ingin dapat hajat, perbanyaklah sholawat. Dicukupkan hajatnya, perbanyaklah sholawat. Tetapi bukan berarti datang ke sesuatu yang diinginkan, lalu sholawatin aja deh. Nah, ini tidak benar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ditanyakan, apakah bid'ah atau syirik? Jawabannya tidak bid'ah, tidak juga syirik. Akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Maksudnya apa? Setiap kali ingin sesuatu lalu kita ucapkan, misalkan ingin untuk, pegang untuknya. Nah, maka diberi untuk, kada bayar pian hanya diberi. Ya, paham? Jadi bukan seperti itu caranya. Tetapi tidak dikatakan bid'ah, tidak juga dikatakan syirik asghar apalagi, tidak. Tetapi itu adalah tidak sesuai cara beramaliyahnya. Saya mendapat doa surah Yusuf ayat keempat. Katanya ayat itu sebagai doa agar disegani manusia. Bunyinya tentang 11 benda langit yang bersujud kepada Nabi Yusuf. Apakah amalan tersebut termasuk jimat karena dianggap dapat memberikan manfaat untuk disegani orang? Jawabannya tidak termasuk jimat. Tetapi amalan tersebut perlu dicek. Adakah dalil yang menunjukkan secara khusus siapa yang membaca, berdoa dengan surat Yusuf ayat keempat, maka akan disegani oleh manusia. Ulun kasih contoh, ulun kasih tips agar disegani manusia. Jangan pernah berhutang. Nah, itu disegani manusia tuh. Aja pian. Miskin semiskin-miskinnya, tapi kada pernah punya hutang, tidak akan pernah dihinakan orang. Ini ulun baca ya, perkataan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ulun bacakan biar jelas ya. Nih, perhatikan perkataan beliau. Ini ulun sebutkan di dalam buku yang ulun tulis, judulnya Hutang Terhina Karena Hutang. Dan kalau nulis buku tidak pernah ulun jual, tapi silahkan di download di Google Drive, tulis saja Ahmad Zainuddin Al-Banjari, bisa insya Allah dapat. Rasanya tidak cocok kalau dijual ya. Jadi ini wakaf untuk kaum muslimin, silahkan download. Yang ingin memperbanyak dipersilahkan tanpa harus izin, asal jangan dijual ya. Dan saya tidak mencela ustadz-ustadz yang menulis buku kemudian menjual, saya tidak mencela, cuma saya tidak melakukannya. Lihat, perhatikan Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah, beliau mengatakan, wala syakka anna ad-daina kama yaqulu ahlul ilm dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Tidak diragukan bahwa hutang sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kehinaan di siang hari dan sengsara di malam hari. Kenapa hina? Kenapa sengsara? Hina di siang hari, sengsara di malam hari, kenapa? Perhatikan. Hatta qala ba'duhum, bahkan sebagian mereka para ulama mengatakan, annahu ma dakhala ad-dainu fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadrihi ma la ya'udu ilaih. Tidaklah hutang masuk ke dalam diri seseorang kecuali akalnya hilang sebesar hutang yang dia miliki. Sebesar hutang yang dia miliki. Ad-dainu dhullun bila syak. Hutang adalah kehinaan tanpa keraguan. Perhatikan, adalah kehinaan. Kenapa? Perhatikan kehinaannya. Wadda'inu sahibun ma'rufun alaih. Orang yang menghutangimu adalah orang yang paling engkau kenal. Orang yang menghutangimu
adalah orang yang engkau paling pinandui. Contoh, Mas Sufyan berhutang kepada seseorang. Sidin duduk di muka sini. Yang menghutangi di ujung sana. Keciuman, ada pulang orangnya itu. Hai. Nah itu maksudnya tuh. Ya, kehinaannya seperti itu. Makanya kada jadi naik pengajian. Kenapa takut orang? Pak Haji Fulan adalah. Kenapa gerang? Aku ada hutang lawan Sidin. Jadi kada nyaman kajian. Nah hina tuh di siang hari. Ad-dainu sahibun ma'rufun alaik. Orang yang menghutangimu, seseorang yang paling engkau kenal. Lebih lagi, walau rafa'a sautahu alaik, lau adzaka ma ahadun yalum. Kalau seandainya yang menghutangimu tadi mengangkat suaranya kepadamu, hei bayar hutang. Kemudian dia mencelamu. Tidak ada seorang pun yang akan menggubrismu. Persis terjadi kepada Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat menagih hutang kepada beliau. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, iqdi anid dain. Wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Dengan suara yang keras. Sahabat langsung mau mencabut pedang. Kata Rasulullah SAW, da'u. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia. Yang punya hak berhak untuk menagih. Nah ini keterhinaan orang yang punya hutang. Ta'ridu nafsaka lil ihana. Engkau akan direndahkan orang. Ini yang saya katakan tadi. Engkau akan direndahkan orang. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Gara-gara hutang, uangmu tidak bisa engkau gunakan sesukamu. Karena ada dalam hukum fikih Islam, ada namanya hukum hijr. Hijr itu adalah kalau orang banyak hutang, maka penghasilannya, gajinya akan ditahan oleh pemerintah. Dan tidak diberikan kecuali secukupnya, yang lainnya untuk membayarkan hutangnya. Itu namanya hukum hijr. Lihat lagi perkataan Umar bin Abdul Aziz. Itu perkataan ulama sekarang. Perkataan Umar bin Abdul Aziz. Lihat, beliau mengatakan. Beliau wafat tahun 101 Hijrah. Wa usikum alla tudayinu walau labistumul aba'a. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak suka berhutang meskipun ngalih hidup, susah hidup. Ya. Punya sepeda motor, masuk ke bengkelnya lebih lawas daripada menaikinya. Susah hidup. Sudah keluar dari bengkel, dihidupi, jalan 5 menit, menghirit 10 menit. Susah hidup. Ya. Susah hidup. Walau labistumul aba. Fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Sesungguhnya hutang terhina di siang hari dan tercela di malam hari. Fada'u, tinggalkan hutang. Taslamu lakum aqdarukum wa a'radukum. Maka kehormatan kalian, harga diri kalian akan selamat. Wa tabqa lahkumul hurmatu fin nasi ma baqitum. Kehormatan kalian akan tetap di tengah manusia selama kalian masih hidup. Nah, kalau ingin mencari agar amalan disegani manusia, jangan berhutang. Ya, jangan berhutang. Itu nyaman, pian duduk di mana aja nyaman. Kada usah menunduk macam-macam. Ya, kalau ada yang menghutangi, kada usah buka ke higa, ke belakang. Ya, nyaman hidup. Terakhir, kadang-kadang saat berdoa saya mencantumkan Al-Fatihah ayat 5 sampai 7, kemudian berdoa dengan bahasa sendiri. Harapan besar memohon petunjuk dan pertolongan sebagai makna dalam ayat tersebut. Apakah ini termasuk bid'ah karena doa-doa lain saya belum tentu paham artinya? Jawabannya adalah tidak jika dilakukan sesekali. Tapi kalau dilakukan melazimkan harus berdoa seperti itu dan tidak mantap kalau tidak berdoa seperti itu, maka ini tidak bisa dilakukan karena melazimkan sesuatu harus dengan dalil.
Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.